Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan urip.info. Tutorial kali ini kita akan mengenal beberapa menu dan fitur yang ada di dalam Crocodile Chemistry. Untuk mengenalinya, kita buka aplikasinya lebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal Crocodile Chemistry. Untuk mengenali menu-menunya, untuk menu file ini sangat umum. Menu yang ada di sini ini umum seperti halnya aplikasi yang lain. Kemudian di edit ini juga sama. Jadi menunya ada seperti umumnya yang ada. Hanya beberapa yang ada di sini beda. Kemudian di view ini pilihannya hanya ada ini sangat terbatas. Ini scan. Kemudian yang sebelahnya itu adalah help. Jadi ini adalah menu-menunya. Kemudian untuk toolbar. Toolbar yang ada di sini ini adalah untuk menghapus. Kemudian yang ini adalah untuk membuat simulasi yang baru. Ini membuka file yang sudah ada. Ini untuk menyimpan, ini untuk mencetak datanya. Kemudian ini adalah untuk cut atau memotong item yang diseleksi. Yang ini adalah untuk mengcopy item-item tertentu dalam suatu simulasi. Ini adalah menempelkan. Ini ada undo, ini ada redo-nya. Ini ada tabel periodik, ini untuk memperbesar layar, yang ini untuk memperkecil layar. Kemudian yang di sini adalah space property. Terus yang di sini adalah untuk mempause atau menahan sesaat simulasi yang sedang berjalan. Yang ini adalah kecepatan simulasi yang kita sedang gunakan. Kemudian konten yang ada di dalam aplikasi ini yang pertama adalah ada getting started. Ini adalah penjelasan-penjelasan di awal bagaimana cara menggunakan dan sebagainya. Ini kalau kita klik, maka di sini, di bagian sini ada petunjuknya, ini namanya instruksinya. Setiap ada petunjuk yang model seperti ini dan ada yang dicetak tebal, berarti itu adalah bagian penting yang harus dilakukan. Dan seterusnya, ini kemudian bagaimana cara menggunakan part yang tersedia, bagaimana cara menggunakan presentasi, menampilkan yang visual seperti ini bagaimana, membuatnya di sini bagaimana, dan seterusnya. Ini manualnya, tinggal ngikutin saja semuanya di sini. Jadi kalau yang macam ini, ada yang di highlight, ada yang dikelilingi dengan menggunakan garis kuning, itu berarti sesuatu yang ditunjukkan. Seperti ini yang di bawah ini adalah pembakar, ya kan, pembakar bensin. Kemudian ini adalah gelas kimia, ini adalah serbuk magnesium dan seterusnya. Ini semuanya ada. Kemudian jenis-jenis praktikum yang tersedia untuk chemistry crocodile ini. Yang pertama ini adalah tentang klasifikasi material. Jadi selain yang tertampil di sebelah sini, ini masih ada tambahan lagi di bagian folder example. Terus lanjut di bagian sebelah sini adalah tentang persamaan dan jumlah zat ya tentunya. Kemudian ini juga masih ada tambahan lagi. Nah, nanti yang kalau kita mau buat, biasanya punya icon khusus seperti ini. Sementara yang ini adalah bawaan dari aplikasi. Ini yang kita bisa modifikasi, kita alih bahasakan, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini ada pengklasifikasian material, persamaan reaksi dan jumlah, kemudian ada laju reaksi, ini adalah termokimia, kemudian ini adalah tentang air dan larutan, ini dasar-dasarnya ya, kemudian ini asam basa dan garam, ada elektrokimia, ini lengkap yang di bagian itu, kemudian ini mengenai tabel periodik, kemudian yang ini adalah tentang jenis batuan dan logam, kemudian berikutnya adalah identifikasi zat, ini semuanya ini sudah ada, sudah disediakan dan kita tinggal menggunakan. Kemudian yang di bagian sini ini ada online konten, yang kalau ini kita klik ternyata tidak aktif gitu ya. Kemudian di sini adalah tambahan-tambahan konten yang kita bisa buat sendiri.
Kita bisa bikin folder sendiri, kemudian kita tambah-tambahkan gitu ya. Atau mengopi praktikum yang ada di atas ini, kemudian kita buat salinan, kita letakkan di sini. Itu bisa. Kemudian ke bawah, inilah yang kalau kita lakukan praktikum secara real, yang harganya menjadi sangat-sangat mahal. Ini adalah bagian-bagian yang kita butuhkan ketika praktikum. Yang di bagian pertama ini adalah tentang bahan-bahan kimia. Bahan kimia ini dikelompokkan menjadi beberapa. Ada yang bentuknya nih, ada logam, ada asam basa, oksida, halida, sulfida, karbonat, nitrat, sulfat, dan jenis-jenis garam yang lain serta variasinya. Kemudian gas juga sudah tersedia di sini. Yang ini kalau kita klik, maka untuk metal itu tersedia tiga jenis ya. Jadi ada dalam bentuk lumps, yang satunya adalah bentuk serbuk dan cairan. Ini kalau kita klik, maka di sini kita diberikan banyak logam. Yang tentu saja kalau ini secara real kayaknya agak-agak sulit untuk kita penuhi. Misalnya kita punya platinum, punya emas, punya ini pokoknya. Yang kalau kita secara real tentu saja akan sulit kita penuhi. Kemudian ini juga sama, di dalam bentuk bongkahan ya. Itu yang metal. Kemudian jenis asam. Asam apa saja yang kita punyai. Ini ada yang jelas asam-asam utama lah yang sering digunakan di lab ya. Asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, asam fosfor, asam etanoat. Ini jenis basanya. Ini juga basa-basa umum. Oksida. Cukup banyak. Kemudian halida. Halida juga tersedia dalam bentuk puder dan larutan. Nanti kita bikin latihan membuat larutan dan sebagainya. Dan sulfida dan sebagainya. Jadi di sini nanti kita bisa memilih mana yang lebih cocok atau yang kita butuhkan, tersedia apa tidak. Kalau tidak tersedia, kemungkinan kita bisa menambah, tetapi agak sulit kalau kita tidak tahu skema karakter dari aplikasi ini. Jadi ini untuk gas. Ini juga sangat mahal kalau beli sendiri ya. Gas klorin, gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan sebagainya. Kemudian setelah bahan-bahan kimia yang di bagian bawah, ya bahan kimia sudah, ini peralatan. Peralatan ini juga cukup lengkap. Kemudian ini khusus alat-alat elektrokimia, jadi cocok untuk praktikum kelas 12. Ini ada jembatan garam dan sebagainya, ada switch dan sebagainya. Kemudian ini alat ukur yang bisa digunakan, ada timbangan, ada diameter dan sebagainya itu. Kemudian tanda-tanda ini bisa kita tambahkan ketika membuat penuntun praktikum. Bahkan stopper pun sudah tersedia, model-modelnya ya. Sudah tersedia. Itu tadi adalah tentang ini. Kemudian khusus gelas, ini yang tersedia, tinggal menggunakan. Kemudian alat ukur gelas juga sudah ada. Kemudian berikutnya adalah indikator. Indikator dibagi menjadi beberapa. Ada dalam bentuk larutan, ada dalam bentuk kertas, dan satunya dalam bentuk model seperti ini. Kita tinggal gunakan saja. Kemudian untuk menyusun praktikum yang tertampil di layar seperti yang ada, itu kita gunakan fitur yang ada di sini. Jadi fitur grafik, fitur teks, fitur petunjuknya, gambar. Kita bisa menyisipkan gambar sendiri. Kita bisa menambahkan animasi sendiri kalau kita punya. Kita bisa menambahkan model seperti ini untuk mengubah jumlah dengan model klik gitu ya. Kemudian model checkbox, ada drop down list, ada edit box. Kemudian yang ini kalau memang praktikumnya sedang berjalan, kita bisa pause. Kalau di sebelah sini kan ada nih tampilannya pause. Cuman kalau kita gunakan yang ada di sini, icon yang ada di sini tidak persis seperti ini. Tapi kita bisa membuatnya atau menambahkannya. Nanti kita tunjukin. Kemudian yang di bawah ini ada path tray. Nah, path tray itu adalah yang model kotak ini. Jadi kita bisa memasukkan. Kenapa ini kalau kita
kita misalnya, ini kita tambahkan gitu ya. Nah ini part tray-nya. Ini kalau kita masukkan, bahan kita yang kita masukkan sini sehingga menjadi rapi, seperti ini. Nah, model itu. Nah, ini juga bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Ada yang model memanjang, ada yang model seperti ini, dan sebagainya. Jadi ini untuk menyiapkan agar ruang layar yang kita pakai ini rapi. Jadi tidak hanya bertumpuk, nggak karu-karuan gitu ya. Itu kalau kita butuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya silakan dihapus saja ya. Oke, itu yang ada. Baterai, kemudian di bawah ini ada properti. Jadi setiap sesuatu yang tampil di sini biasanya ada yang namanya propertinya seperti ini. Ini adalah properti untuk magnesium padatan. Tetapi di sini sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kita tidak butuh untuk memberikan keterangan tertentu dan sebagainya, kita nggak usah kasih. Nah, seperti ini kita bisa edit. Ya. Nah, kemudian layar bagian sebelah sini, ini secara khusus ada gambar yang sudah disediakan di dalam aplikasi ini untuk kita jadikan background. Kalau kita buat sendiri, secara langsung tidak tersedia. Tapi kalau kita selidiki nanti di folder dari Crocodile Chemistry itu ada. Jadi modelnya itu sudah ada model seperti ini. Nah, kalau yang ini kita bisa tambahkan langsung karena di dalam folder Crocodile Chemistry itu sudah ada. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya nanti pada tutorial berikutnya. Sekarang kita akan menuju folder pada Crocodile Chemistry yang sudah terinstall. Nah, ini yang sudah terinstall. Kalau kita double klik, sinilah semua benda, semua gambar, semua animasi yang digunakan di dalam aplikasi tadi sudah ada di dalam sini. Jadi kalau kita mau perhatikan pelan-pelan nanti kita akan ketemu. Misalnya saja di sini kita klik produk. Di dalam produk ini ada animasi. Nah, ini kita disediakan ini, tinggal bisa menggunakan apa tidak. Memang tidak terlalu banyak, hanya saja itu yang mereka sudah siapkan. Ini adalah file XML ya, karena sistemnya seperti itu. Ini bagian menu help. Ini menu help macam-macam ya. Ini tutorial. Nah, untuk bagian tutorial ini, khusus untuk tutorial, kebetulan saya sudah siapkan format MS Word-nya, tapi terjemahan menggunakan Google Translate. Nanti bisa dipelajari itu. Oke, itu di produk, kemudian di sini ada part. Kita tinggal ini saja, apa namanya, tapi terutama di bagian ini ya, di bagian resource-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, background-nya sudah disediakan. Ini sudah background yang sudah disediakan dan kita tinggal pakai untuk dijadikan background di layar kerjanya. Silakan diselidiki nanti di sini. Masih banyak lagi di bagian-bagian sebelah dalam, seperti ini untuk presentasi. Ini nyarinya di resource ya, di resource. Nah, ini ada ikon-ikon, lambang-lambang, yang next dan sebagainya itu kita sudah tinggal pakai saja, sudah disediakan mereka. Seperti ini ada gambar toolbar yang tadi dipakai, sebenarnya itu adalah satu-satu yang kemudian digabungkan ya. Oke, silakan diselidiki nanti. Intinya kita harus tahu di mana menginstal. Kebetulan di komputer yang saya gunakan itu terinstall pada folder program file. Ini tipe 32 bit ya. Nama foldernya adalah Crocodile Clips, kemudian Crocodile Chemistry 605, dan masuk ke manapun yang kita curigai ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Nah, terutama di bagian resource, sekali lagi di bagian resource ya. Nih ada ikon-ikon apa saja gitu, semuanya sudah tersedia. Jadi yang kecil-kecil tadi kita tinggal memanfaatkan saja. Yang jelas kita harus menyelidiki, mencari sendiri ketika akan membuat tampilan dari suatu scan dari Crocodile Chemistry ini. Jadi kita tinggal pakai klik saja untuk kita gunakan pembelajaran kimia dengan menggunakan laboratorium virtual. Nah, nanti teman-teman bisa download manual awalnya. Kebetulan sudah saya terjemahkan dari help yang ada tutorialnya, itu masih berbahasa Inggris. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, saya upayakan mengetahui artinya melalui Google Translate. Ini adalah yang sudah
dialih bahasakan. Nanti bisa diunduh dari website urip.info. Ini filenya adalah file Word, bisa diedit sendiri. Memang ada beberapa kata yang hasil terjemahnya kurang cocok begitu ya, kurang tepat. Tapi setidaknya ini jauh lebih mudah dipahami dibandingkan kalau saya menggunakan bahasa Inggris yang hancur gitu ya. Oke, ini nanti silakan di-download. Cuman sementara ini belum saya upload ya. Nanti akan diberitahukan pada Facebook di mana video ini dibagikan. Kira cukup di situ untuk pengenalan awal tentang Crocodile Chemistry, yaitu suatu laboratorium kimia virtual yang bisa kita manfaatkan. Ini bisa di-download, silakan di-googling saja. Ada yang versi demo yang bisa kita manfaatkan dengan kurun waktu yang terbatas. Kecuali kalau kita mau berusaha mencari yang lain, begitu, ya silakan saja. Yang jelas tersedia. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial urip.info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.